Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Andri Saputra, NPM 18744022, Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi atau beberapa poin materi. Yang pertama yaitu bahan kimia atau obat kimia yang masih dapat digunakan di perikanan dan dilarang di perikanan. Kemudian yang kedua, pengujian darah, dan yang ketiga, perbanyakan probiotik. Yang keempat, metode pengobatan, dan yang kelima, pengujian bioasai. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita lihat video selanjutnya, yaitu bahan kimia yang dapat digunakan di perikanan dan yang dilarang di perikanan. Baiklah, kita langsung obat yang boleh digunakan di perikanan, yaitu yang pertama Red Flash. Kegunaannya untuk membasmi cacing Dactylogrus sp yang mengganggu atau menyebabkan iritasi pada kulit ikan hias air tawar. Untuk kandungannya yaitu antelmitika untuk mengobati dan mengatasi parasit. Dosis penggunaannya yaitu 2 ml per liter, masukkan ke dalam air akuarium dan diteteskan, yaitu aplikasi secara langsung. Baiklah, untuk obat yang kedua yaitu Microbe Life untuk mengatasi bintik putih pada kulit, meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi flek pada kulit dan iritasi insang dari cacing. Kandungan obat ini yaitu herbatana 8-OZ. Dosis penggunaannya yaitu 1 ml per liter dan pengaplikasiannya dengan cara direndam terhadap ikan yang sakit. Jadi ikannya direndam dalam obat tersebut. Kemudian yang keempat, obat yang dibolehkan di perikanan yaitu Methylene Blue. Kegunaannya untuk melindungi telur ikan agar telur ikan tidak berjamur. Jadi airnya agar tetap steril dan tidak tumbuh jamur. Kemudian kandungannya yaitu natrium tiosulfat dan fenotiazin. Untuk penggunaannya dengan dosis 1 tetes per 2 liter air. Pengaplikasiannya secara langsung yaitu pada kolam atau akuarium, media. Nah, yang terakhir yaitu obat yang boleh digunakan yaitu FMG Plus. Kegunaannya untuk mengatasi masalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti kulit borok, kulit berjamur, insang berjamur. Nah, untuk kandungannya yaitu formaldehida. Dosis penggunaannya yaitu 2 ml per 100 liter air atau 2 tutup botol per 100 liter air. Penggunanya langsung dicampurkan ke dalam media atau wadah budidaya perikanan. Penggunanya secara langsung. Nah, kemudian kita bahas obat yang dilarang digunakan di perikanan. Zat perwarna yaitu melasid green dan kristal violet, kemudian antimikroba, anfeminicol, microbidazole. Kemudian hormon, estradiol sintetis dan benestrol, anestetika dan sedativa MS22. Kemudian organofosfat, kandungannya eder dan trifluoralin. Itu obat-obat yang tidak diboleh digunakan di perikanan. Kemudian kita masuk materi kedua, pengujian pengambilan darah pada ikan. Parameter darah menjadikan salah satu indikator adanya perubahan kondisi kesehatan ikan, baik akibat faktor infeksi, mikroorganisme, atau karena faktor non-infeksi atau lingkungan, nutrisi, dan genetik. Untuk praktik pengambilan darah yang digunakan alat dan bahan yang digunakan yaitu alat suntik, gelas objek, gelas tutup atau koper gelas. Kemudian bahannya anti keogulan atau NaCitrat 3,8% dan kapas. Kemudian untuk prosedur kerja, langkah pertama yaitu letakkan ikan ditutup agar tidak berontak di atas nampan. Kemudian masukkan NaCitrat ke dalam suntikan beberapa tetes
bilas dan buang untuk sterilisasi jarum dan agar darah tidak beku. Kemudian suntik horizontal perlahan di antara anus dan sirip anal. Keempat, tarik bandul suntikan secara perlahan hingga darah tetap terisak, dan sampai selanjutnya letakkan darah dalam Eppendorf. Dua, perhitungan kadar hemoglobin atau Hb. Alat dan bahan: alat hemometer, pipet Pasteur, bahan sel darah, larutan HCl 0,1 N, kertas tisu, dan Aquades. Prosedur kerja. Langkah-langkahnya: ambil darah dengan menggunakan pipet Sahli R sampai skala 0,2 mili. Kemudian bersihkan ujung pipet dengan tisu. Darah dalam pipet kemudian dipindahkan dalam tabung Hb meter yang diisi HCl 0,1 N skala 10 sampai merah. Aduk dan tunggu sampai 5 menit. Tambahkan Aquades sampai warna merah dan sel seperti warna larutan standar di Hb meter. Baca skala melihat secara dan terlihat 100 ml darah. Ketiga, perhitungan kadar hematokrit. Alat dan bahan: alat, tabung mikrohematokrit penggaris sentrifuge, dan bahan sel darah dan kristosel. Prosedur kerja: celupkan salah satu ujung tabung mikrohematokrit ke dalam tabung yang berisi darah. Tutup tabung tersebut telah berisi darah dan kristosel dengan cara menancapkan ujung tabung ke dalam kristosel kira-kira sedalam 1 mm sehingga berbentuk sumbat kristosel. Sentrifuge tabung hematokrit tersebut dengan kecepatan 5000 rpm selama 5 menit dengan posisi tabung yang bervolume sama berhadapan agar putaran sentrifuge seimbang. Ukur panjang bagian darah dan menghadap A serta panjang volume darah, kadar hematokrit 100%, kadar hematokrit, dan mencerminkan banyaknya sel darah. Perhitungan sel darah merah. Bahan dan alat: yang pertama, sel darah. 2, larutan Hayms. Ketiga, hemositometer atau tipe Neubauer. Prosedur kerja: darah dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk warna merah sampai skala 1. Kedua, tambahkan larutan Hayms sampai skala 101. Pengadukan darah dilakukan dengan mengayunkan tangan yang memegang pipet seperti membentuk angka 8 selama 3-5 menit. 3. Buang 2 tetes pertama larutan darah, selanjutnya teteskan pada hemositometer tipe Neubauer. 4. Hitung sel darah merah dengan bantuan mikroskop dengan pembesaran 400 kali histeresis dan dihitung sebanyak 10 kotak kecil. Konversikan menurut jumlah total kotak kecil sehingga didapatkan jumlah sel darah merah per mililiter. 5. Perhitungan sel darah putih total leukosit. Bahan: sel darah, larutan Trox, hemositometer tipe Neubauer, pensil gambar, dan pensil warna. Prosedur kerja: darah dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk putih sampai skala 0,5. Kedua, tambahkan larutan Trox sampai skala 11 pipet, ayun sampai membentuk angka 8, waktu 3-5 menit. Buang 2 tetes larutan kemudian ditutup dengan penutup. Kemudian hitung sel darah putih dengan mikroskop perbesaran 400 kali. Jumlah leukosit dihitung dengan menghitung sel terdapat 5 kotak besar. Jumlah kotak sehingga didapat jumlah sel darah putih per mililiter. Keenam, preparat ulas untuk diferensiasi leukosit. Bahan: sel darah, larutan metanol pewarna, Giemsa, kertas tisu. Alat: gelas objek, tabung perendam gelas objek, dan yang ketiga, baki. Prosedur kerja: pegang gelas objek dengan telunjuk dan ibu jari. Teteskan sedikit darah dengan gelas objek bersih pada bagian kanan. Letakkan gelas objek di sebelah kiri. Teteskan darah berbentuk 30 derajat. Tarik gelas objek ke kanan dan menyentuh darah.
sampai tahap ketiga bilas dengan aqueous, lalu dikeringkan kemudian ditutup dengan penutup amati di bawah mikroskop. Ketiga, pengujian bioassay. Bioassay merupakan analisis atau pengukuran dari suatu zat untuk menentukan keberadaan dan dampaknya. Eksperimen bioassay dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif, langsung atau tidak langsung. Jika respon yang diukur adalah biner, pengujiannya adalah kualitatif, dan jika tidak, yaitu kuantitatif. Bioassay digunakan untuk mendeteksi bahaya biologis atau memberikan penilaian kualitas campuran. Bioassay biasanya digunakan untuk memantau kualitas air dan juga pembuangan limbah dan dampaknya terhadap sekitarnya. Ini juga digunakan untuk menilai dampak lingkungan dan keamanan teknologi dan fasilitas baru. Alat pengujian bioassay yaitu yang pertama air sampel, botol gelap, botol terang, dan DO. Itulah alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian bioassay pada kolam budidaya. Untuk prosedur kerja, langkah yang pertama, alat dan bahan sudah siap dan lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, ambil air sampel dengan menggunakan botol yang sudah disiapkan. Yang ketiga, ukur oksigen terlarut DO setiap hari selama penelitian hari pertama sampai ke 5. Yang keempat, metode pengobatan pada ikan. Gejala ikan sakit, kerusakan pada sirip, insang, dan kulit atau sisik mengelupas. Ikan megap-megap di permukaan, kekurangan oksigen, nafsu makan menurun, bola mata seperti keluar atau belok, dan ikan sering menyendiri di pojokan kolam. Berikut metode pengobatan ikan sakit. Yang pertama perendaman, kedua penyuntikan, tiga oral, dan keempat dengan cara dioles. Baiklah, yang pertama perendaman, teknik perendaman. Di sini ada dipping dan batting. Dipping konsentrasi sangat tinggi dan batting yaitu short bath konsentrasi tinggi dan long bath konsentrasi rendah. Perendaman. Pengaplikasiannya, langkah-langkahnya: siapkan air, wadah, dan ikan sakit. Kemudian masukkan air ke dalam wadah ikan yang tenggelam. Kemudian masukkan obat ke dalam wadah berisi air sesuai dengan dosis dan ikan sakit. Aduk supaya tercampur di dalam wadah. Setelah itu masukkan ke dalam wadah ikan yang sakit. Penyuntikan. Daerah penyuntikan ada dua, yaitu intramuskular. Penyuntikan di daerah ini bertujuan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Kemudian intraperitoneal, penyuntikan di daerah abdomen atau pada bagian perut. Penyuntikan. Langkah-langkah penyuntikan: siapkan alat dan bahan. Penyuntikan dapat dilakukan pada samping kanan kiri sirip punggung. Kemudian sambil ambil jarum suntik yang sudah diisi dengan obat sesuai dan suntikan secara perlahan, kemudian diurut. Setelah obat masuk, cabut suntikan secara perlahan dan tutup dengan kapas yang telah diberi alkohol agar darah tidak keluar atau ikan merasa sakit. Yang ketiga, oral atau pakan. Pakan dapat digunakan sebagai media pengobatan pada ikan dengan cara mencampurkan obat yang sesuai dengan penyakit yang dialami si ikan pada pakan melalui tubuh dan diserap oleh tubuh. Langkah pengaplikasian obat: siapkan wadah pakan dan obat, masukkan pakan ikan ke dalam wadah, kemudian masukkan obat dan diaduk sampai tercampur merata dengan pakan. Setelah itu, berikan pakan yang telah diberi obat pada ikan sakit.
4. Oles. Cara oles yaitu dilakukan secara langsung, dioleskan pada bagian tubuh ikan bagian luar ikan pada luka dan dioleskan secara merata. Baiklah, metode kelima, perbanyak probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme yang hidup dapat memberikan keuntungan bagi inangnya. Simbiosis mutualisme pada kolam yang diberi probiotik dengan sistem fisiologis. Perbanyak probiotik sangat diperlukan karena kebutuhan daging ikan sangatlah tinggi, maka dari itu perlu kita tingkatkan jumlah probiotik dalam lingkup aquaculture khususnya. Alat dan bahan dapat kita peroleh dengan mudah bahan-bahannya, karena toga atau tanaman obat keluarga dapat kita gunakan sebagai bahan perbanyakan probiotik, yaitu jahe, kunyit putih, temulawak, gula merah, susu, dedak halus, molasses. Bahan-bahan di atas dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk perbanyakan probiotik yang akan kita lakukan. Media yang digunakan untuk fermentasi: drum plastik 120 liter, alat penghalus, alat pemanas, dan botol plastik 1 liter. Prosedur kerja: bahan ditimbang sesuai formulasi, kemudian bahan-bahan dihaluskan dengan mesin blender agar mudah dalam pencampuran di dalam drum 120 liter. Rebus air sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan ke dalam drum. Kemudian diamkan selama 2 hari. Setelah itu pemberian starter probiotik. Kemudian tutup kembali wadah dan diamkan selama 1 bulan. Jika terdapat gas, buka sedikit untuk mengurangi gas dalam drum. Setelah 1 bulan, probiotik dapat dipanen dan kita gunakan.